Hai anak-anak ibu semuanya. Hari ini tanggal 20 April 2021 kita mau belajar dari tema 8 subtema 2 pembelajaran 3. Pelajaran IPS mengenai kegiatan usaha. Selanjutnya pelajaran PKN mengenai keunikan adat istiadat. Nah, nanti ibu akan memberikan kamu video penjelasan pelajaran IPS dan PKN. Ibu harap kamu semuanya harus menyaksikan supaya nanti kamu bisa mengerti apa saja yang dijelaskan di dalam video. Selamat menyaksikan video yang ibu berikan. Pertama-tama kita akan mempelajari muatan IPS. Masih ingatkah kamu tentang berbagai kegiatan usaha yang ada di Indonesia? Ya, kemarin kita sudah mempelajari beberapa kegiatan usaha yang ada di Indonesia, seperti kegiatan usaha di bidang pertanian, di bidang peternakan, kemudian di bidang perindustrian, dan masih banyak lagi yang lainnya. Usaha ekonomi yang dikelola ada melalui perorangan dan juga melalui kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola perorangan biasanya memiliki modal terbatas dan dikelola secara sederhana. Akan tetapi, keuntungan yang diperoleh akan dinikmati sendiri oleh pemilik usaha. Berikut ini adalah beberapa usaha ekonomi perorangan. Yang pertama ada usaha pertanian, kemudian ada usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Yang pertama tadi adalah usaha pertanian. Nah, sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal yang terbatas. Lahan yang digarap petani juga biasanya terbatas, seperti lahan persawahan atau tegalan. Usaha perorangan berikutnya adalah usaha perdagangan. Nah, usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan antara lain pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, di warung, dan di toko kelontong. Berikutnya, usaha perorangan adalah usaha jasa. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha salon, penjahit, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Dan masih banyak lagi contoh usaha jasa yang lainnya. Usaha perorangan berikutnya adalah industri kecil. Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contoh industri rumahan antara lain seperti usaha kerajinan tangan, kemudian usaha pembuatan keramik, souvenir, anyaman, dan juga mebel. Nah, sekarang ibu tanya, apa saja usaha perorangan yang ada di sekitarmu? Ya, tentu saja banyak ya. Cobalah kalian amati di sekitarmu. Dan kamu pasti akan bisa menilai mana yang termasuk usaha perorangan. Usaha masyarakat banyak dipengaruhi oleh kondisi geografis tempat tinggalnya. Sebagai contoh di Bali, keindahan alam dan keunikan budaya di Bali menjadikan industri pariwisata berkembang pesat di sana. Akibatnya, banyak jenis usaha jasa di Bali. Tahukah kamu keunikan budaya di Bali? Sekarang kita akan mempelajari muatan PPKN. Bali. Bali merupakan tempat tujuan wisata yang sangat terkenal, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu daya tarik Bali adalah adanya beberapa desa yang unik. Apa saja ya desa unik tersebut? Adakah di antara kalian yang tahu?
Ya, berikut ini adalah desa unik yang ada di Bali. Desa unik yang pertama ada Desa Tenganan. Desa ini merupakan desa yang tertua di Bali. Masyarakat di desa ini masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya. Desa unik berikutnya adalah Desa Trunyan. Nah, desa ini cukup terkenal karena keunikan tradisi pemakamannya. Di Desa Trunyan ini, jenazah orang meninggal hanya diletakkan di atas tanah, di dalam gua, atau bahkan di atas pohon. Nah, jadi di Desa Trunyan ini tidak dibakar seperti masyarakat Bali yang lain ya. Desa unik berikutnya adalah Desa Penglipuran. Desa ini memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi. Bisa kalian lihat ya di gambar. Masyarakat desa ini tidak pernah melepaskan adat dan budaya yang berlaku secara turun-temurun. Setiap daerah di Indonesia memiliki keunikannya tersendiri, dan kita harus menghargai keunikan adat istiadat tersebut dimanapun kita berada. Oke anak-anak Ibu, bagaimana dengan penjelasan di dalam video yang Ibu berikan tadi? Ibu harap kamu semuanya bisa mengerti dan memahami apa saja yang dijelaskan di dalam video. Nah, sekarang Ibu tidak perlu lagi banyak memberi penjelasan untuk pelajaran ini. Hanya Ibu mau memberikan kamu tugas yang Ibu ambil dari buku paket kita, buku tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Untuk tugas kamu IPS, Ibu ambil pada halaman 54. Nah, tugas kamu yaitu amatilah gambar yang menunjukkan berbagai kegiatan ekonomi berikut. Kemudian, jelaskan kegiatan ekonomi yang dilakukan pada gambar tersebut. Tuliskan hasilnya pada kolom yang disediakan. Nah, kamu lihat di situ ada 1 sampai 4 gambar kegiatan ekonomi. Nah, untuk gambar ini, kamu boleh print dari internet. Sumbernya sudah dikasih tahu atau diberitahu di bawah setiap gambar. Kamu cari sumbernya lalu kamu print gambar tersebut. Setelah kamu memprint gambar tersebut, baru kamu jelaskan apa kegiatan ekonomi yang dilakukan pada gambar tersebut. Kamu kerjakan 1 sampai 4. Itu tugas kamu untuk pelajaran IPS. Tugas kamu PKN yaitu Ibu ambil pada halaman 56. Ayo berdiskusi. Bentuklah kelompok yang beranggotakan 4 sampai 5 orang setiap kelompoknya. Setiap kelompok mendiskusikan salah satu suku yang ada di Indonesia atau setiap kelompok harus berbeda. Kamu dapat mencari informasi tersebut dari berbagai media seperti internet dan media cetak. Tulislah informasi mengenai suku tersebut dan tekan di depan kelasmu. Nah, ini kamu tidak perlu buat kelompok karena kita masih belajar BDR ya, kita masih belajar di dalam rumah masing-masing. Jadi kamu hanya cukup buat per orang saja, setiap siswa saja. Nah, tugas kamu yaitu kamu mencari informasi tentang suku-suku yang ada di Indonesia dari internet atau media cetak. Lalu kamu tuliskan informasi mengenai suku tersebut yang kamu cari tadi, satu saja. Seperti contoh pada halaman 55. Nah, di situ sudah dibuat suku Baduy. Nah, kamu lihat ada perbedaan suku Baduy luar dan dalam. Dia buat di situ seperti tabel. Begitulah contohnya untuk tugas kamu nanti. Kamu cari satu suku yang ada di Indonesia. Itu saja tugas kamu di pelajaran PKN. Ibu harap kamu semuanya harus bisa mengerti dan memahami apa saja yang Ibu jelaskan. Tugas kamu di pembelajaran 3 ini pada hari Selasa tanggal 20 April 2021. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan kamu. Terima kasih.